Temuan 59 titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) jadi perhatian publik. Apalagi beredar isu di masyarakat bahwa penutupan sementara TNBTS maupun pembatasan drone untuk terbang sejak beberapa bulan lalu tersebut agar para tersangka bebas menanam ganja tanpa diketahui. Lalu bagaimana faktanya di lapangan? Saya akan berbincang dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha. Halo, selamat malam Pak Rudianta. Selamat malam. Oke, Pak Rudianta, langsung saja ini terkait dengan kronologinya. Ini bagaimana awalnya? September 2024, sudah cukup lama dan akhirnya baru ramai sekarang. Ini sebenarnya mungkin Pak Rudianta bisa jelaskan kepada kami apa yang terjadi? Kalau yang dari sisi kami, memang kasus ini kan sudah kita ketahui lama karena sejak September seperti tadi disampaikan kepolisian ya, kita bersama-sama dengan kepolisian mencari tanaman-tanaman itu yang ada di dalam kawasan, dan kemudian memang sudah selesai pencariannya, sudah dibersihkan. Kemudian kan ini ranahnya kepolisian melakukan penyidikan ya, sehingga kemarin dilakukan sidang. Saya juga kurang tahu kenapa kemudian setelah sidang baru viral, karena dari dulu ini juga sudah diberitakan dan tidak ada kehebohan-kehebohan seperti ini. Seperti itu ya Pak, yang kalau dari sisi kami. Oke, Pak Rudi, ini berbicara soal apa yang menjadi viral begitu di media sosial terkait dengan disangkut pautkan dengan penutupan, ada pelarangan penerbangan drone ataupun pembatasan begitu untuk penerbangan drone. Ini ada kaitannya dengan penanaman ganja itu mungkin supaya tidak terdeteksi. Ini bagaimana bisa diluruskan Pak Rudi? Ya, dari sisi lokasi yang disebutkan bahwa penutupan kawasan itu untuk menutup ini, menurut saya ini yang sungguh informasi yang salah, karena dari sisi tempatnya itu jauh sekali berbedanya. Jadi lokasi penanaman ganja ini berada di dekat batas kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebelah timur, yang berjarak sekitar 13 kilo dari jalur pendakian. Jadi sangat-sangat tidak memungkinkan jalur pendakian nyasar ke tempat ladang ganja itu, sangat jauh. Itu 13 kilo juga ditarik garis lurus gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan penutupan juga, bahwa penutupan pendakian Gunung Semeru itu kan sebenarnya memang sudah lama semenjak erupsi ya, COVID dan erupsi. Sempat kita buka di Desember kemarin, tetapi karena masuki bulan musim penghujan, semenjak Januari memang kita tutup. Itu seperti normalnya, yang normal di kawasan konservasi yang pegunungan, yang ada pendakian. Biasanya kita menutup pendakian dari bulan Januari sampai Maret untuk keselamatan pengunjung. Jadi memang juga tidak terkait dengan keberadaan ini. Oke, lalu bagaimana dengan drone itu Pak? Nah, drone sendiri kalau yang sudah terjadi di kami dari tahun 2019 memang kita melarang penggunaan drone di sepanjang jalur pendakian. Ini pertimbangan kita juga demi keselamatan para pendaki, sehingga tidak akan terbelah fokusnya antara pendakian dengan drone tadi. Kita memang sudah lama melarang penggunaan drone di jalur pendakian, tidak terkait dengan tanaman ganja juga karena sudah dari 2019. Lalu bagaimana dengan ada informasi soal pembayaran sampai 2 juta begitu atau jutaan begitu Pak? Apakah itu memang sudah aturannya seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau itu memang aturan yang sejak adanya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024 yang dikeluarkan di Oktober kemarin dan berlaku sejak November ya, dan berlaku secara nasional bahwa penggunaan drone di kawasan konservasi dikenakan biaya PNBP sebesar 2 juta. Dan ini juga sebenarnya peraturan ini berlaku setelah ditemukannya ladang ganja. Ladang ganja kan tanaman ganja itu ditemukan di
bulan September, sementara aturan ini kemudian operasional mulai November. Jadi itu juga sesuatu yang berbeda ya dari sisi timeline. Baik, nah kita ke soal para tersangka ini, Pak Rudi. Kan sudah ada 6 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, sementara 1 orang lagi masih buron. Lalu informasi awal yang didapat dari para tersangka ini, sebenarnya mereka sudah melakukan ini berapa kali, Pak? Dan apakah sudah sempat memanen ganja ini? Kalau terkait dengan itu memang bukan ranah kami ya, karena penyidikannya kan dilakukan kepolisian yang menginterogasi mereka, sehingga terus terang kami juga tidak mendapatkan informasi sejak kapan dan juga apakah sudah panen, lebih tepatnya mungkin ditanyakan ke pihak kepolisian, Pak. Tapi pengawasan dari BKSDA sendiri seperti apa ini? Mengingat bahwa ya memang ini kan cukup luas ya kawasannya, tetapi kenapa bisa tetap lolos begitu, tetap ada yang bisa menanam sampai 59 lahan ganja di sana, Pak? Nah, sebenarnya memang yang mungkin tidak diketahui karena memang lokasi ini kan bukan lokasi yang gampang dilihat dengan mata telanjang ya. Petugas kami juga sebenarnya melakukan patroli di areal-areal itu dan juga melakukan pemantauan, tetapi kita melakukan pemantauan patroli sebelum ditemukannya ganja itu secara biasa, normal saja dengan berjalan di sepanjang jalur-jalur yang ada. Tetapi ini tidak akan terlihat karena penemuan ladang tanaman ganja ini setelah dilakukan penggunaan alat drone yang kemudian kita coba telusuri karena memang sudah ada informasi dari para pelaku bahwa mereka menanam ganja di dalam taman nasional. Nah, ini kalau dilihat dari atas tidak akan nampak karena keberadaannya itu di lereng-lereng yang curam dan relatif dikelilingi oleh semak-semak belukar yang cukup tinggi. Nah, kalau dilihat di fotonya kan terlihat bahwa dia semaknya kadang-kadang sampai 3 meter, sedangkan yang dibuka untuk tanaman itu per titiknya tidak luas. Kadang 5 kali 6, kadang 5 kali 3 kali 7. Jadi tidak akan terlihat kalau tidak digunakan alat dari atas. Oke. Baik, Pak Rudi, ini terakhir. Ini kan kita mau sama-sama menghadapi libur Lebaran nih. Otomatis banyak warga masyarakat yang ingin berlibur. Apakah masih tetap ditutup atau justru ada kebijakan akan dibuka ini Taman Nasionalnya? Kita hanya menutup pada hari-hari memang ditutup mulai Nyepi ya, hari raya Nyepi. Karena kan masyarakat di Tengger ini sebagian besar masyarakat Hindu yang memang meminta penutupan itu diminta mulai hari Nyepi, sehari sebelumnya karena ada persiapan dan sehari setelahnya. Yang kemudian selang sehari itu kan hari raya Idul Fitri. Kita juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk lebih khusyuk dalam melakukan ibadah Idul Fitri, sholat Id, tentunya itu kita lakukan juga untuk menjaga ataupun menghargai hari raya Idul Fitri. Setelah itu kita buka juga setelah. Tetap dibuka. Tidak selama liburan kita tutup terus. Oke, baik Pak Rudi. Pak Rudi, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terima kasih sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu, Pak.